Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di channel saya dan masih dengan moto yang sama, berbagi sedikit ilmu jauh lebih baik daripada hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang statistik farmasi. Adapun beberapa hal yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, jenis-jenis uji statistik. Yang ketiga, jenis-jenis data. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis variabel. Oke, sebagai pendahuluan, saya akan membahas istilah-istilah yang terkait dengan statistik. Yang pertama, statistik. Statistik adalah kumpulan metode yang digunakan untuk mengolah suatu data berdasarkan hasil penelitian, baik bersifat observasional ataupun bersifat eksperimental. Sedangkan istilah statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik atau metode yang digunakan untuk mengolah data. Dan yang terakhir, biostatistik. Biostatistik berkaitan dengan kumpulan metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh pada pengujian menggunakan makhluk hidup. Selanjutnya, beberapa kegiatan statistik meliputi: yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan penyusunan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab berdasarkan statistik melalui perumusan hipotesis. Yang kedua, pengambilan data, yakni kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana perolehan data yang bersifat valid, reliable, dan objektif. Data dikatakan valid ketika menunjukkan derajat ketepatan, yaitu ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan peneliti. Reliable menunjukkan derajat konsistensi, yaitu konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Dan yang terakhir, objektif menunjukkan derajat persamaan persepsi antar setiap orang. Kegiatan yang ketiga yakni penyusunan data. Hal ini dilakukan agar data yang tersusun secara rapi dan teratur sehingga memudahkan dalam penyajian data tersebut. Yang keempat, penyajian data. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan data yang ditampilkan itu menarik, mudah dipahami oleh pembaca, serta bersifat komunikatif. Penyajian data meliputi penyajian secara verbal, komunikasi tertulis, gambar atau grafik, bahkan penyajian dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel merupakan penyajian yang paling banyak digunakan. Hal ini dikarenakan penyajian dalam bentuk tabel dianggap lebih efisien dan cukup komunikatif. Dalam penyajian tabel, terdapat dua jenis tabel, tabel biasa dan tabel frekuensi. Kegiatan yang kelima adalah analisis. Pada tahap ini kita bisa menggunakan beberapa analisis yang sesuai dengan hipotesis penelitian dan juga berdasarkan jenis data yang akan diperoleh. Kegiatan yang keenam adalah interpretasi, merupakan kegiatan yang menggambarkan hasil analisis yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan interpretasi data. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa contoh tampilan data baik dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang pertama, tabel. Pada tabel berikut akan 10 tablet paracetamol. Dari data tersebut, kita dapat membuat urutan berat tablet dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Sedangkan yang kedua adalah contoh bentuk tampilan data dalam bentuk diagram batang. Pada diagram tersebut terlihat perbedaan antara perlakuan menggunakan beberapa variasi konsentrasi dan juga menggunakan beberapa variasi pelarut untuk melihat aktivitas dari suatu ekstrak tanaman. Sedangkan gambar yang ketiga adalah menilai tingkat kepuasan dengan menggunakan diagram lingkaran, sehingga pada diagram tersebut dapat terlihat tingkat kepuasan dari yang sangat puas
hingga ke yang tidak puas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis uji statistik. Adapun uji-uji statistik terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang akan dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dari variabel yang dapat dilihat melalui beberapa nilai, diantaranya nilai mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi, range, dan variance. Yang kedua, statistik inferensi. Pada statistik inferensi mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi penelitian pada sampel yang merupakan bagian dari populasi. Statistik ini bertujuan melakukan perkiraan, peramalan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada perumusan hipotesis penelitian yang terdiri dari hipotesis komparatif atau perbandingan dan hipotesis korelatif atau hubungan. Statistik inferensi terbagi menjadi dua, yakni statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Pada statistik parametrik digunakan untuk data yang berdistribusi normal, sedangkan statistik non-parametrik digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis data. Secara umum, jenis data terdiri dari dua kelompok, yakni data kategorik dan data numerik atau disebut juga data kontinu. Data kategorik meliputi data nominal dan data ordinal, sedangkan data numerik atau kontinu meliputi data interval dan rasio. Berikut perbedaan jenis-jenis data. Yang pertama, data nominal itu berupa nama, memiliki kategori, tidak berjenjang, dan tidak ada scoring. Contohnya, jenis kelamin, dan yang lainnya. Yang kedua, data ordinal berupa data kategori yang diberi kode angka, memiliki suatu nilai, dan memiliki jenjang atau urutan. Contohnya, kemudahan seseorang dalam menelan obat dimulai dari kemampuan lebih mudah, sedang, dan paling mudah menelan obat. Yang ketiga, data interval. Terdiri dari skala berupa angka dan tidak memiliki data mutlak. Contohnya, suhu 60 hingga 80 derajat Celcius. Sedangkan yang terakhir adalah data rasio, yakni skala berupa angka dan memiliki data mutlak, serta perbandingan, di mana contohnya 2:1 atau 4:2. Nah, yang pembahasan terakhir kali ini adalah jenis-jenis variabel. Variabel dibagi menjadi dua berdasarkan jenis data, yakni meliputi variabel kategori dan variabel kontinu. Dan yang kedua berdasarkan hubungan, meliputi variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sebagai contoh dari tema penelitian, uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sirsak, maka kita akan menentukan variabel bebas dan variabel. Adapun variabel bebas dari tema penelitian tersebut adalah konsentrasi ekstrak etanol daun sirsak yang digunakan. Sedangkan variabel terikatnya adalah aktivitas antibakteri dengan parameter nilai zona hambat. Nah, akhir kata, jika kamu mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.